Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Nawal Fatimah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas hari ketiga. Yang pertama, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak masuk kelas, tidak mau masuk kelas, yaitu dengan cara mengalihkan perhatian anak ke sesuatu yang disukai oleh anak tersebut. Lalu yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Jadi ketika sang anak sudah tenang, maka motivator akan mengalihkan kembali perhatian anak tersebut. Nomor tiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain, yaitu dengan cara mengingatkan dengan lemah lembut. Soal selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun, yaitu dengan cara menyebutkan namanya dan mengingatkan dengan sentuhan fisik seperti dengan memegang tangan sambil menolak. Lalu, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu, yaitu mengerjakan laporan mingguan atau laporan perkembangan anak setiap seminggu sekali. Lalu, apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari, yaitu mengisi kegiatan laporan atau kegiatan motivator online, melakukan bimbingan minat baca belajar anak. Lalu, bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak, yaitu dengan cara memasuki dunia anak, lalu senang berdialog umum tentang menerapkan individual system. Uh, Lalu, apa target suasana dan kegiatan di kelas 5A IUEO yang harus dicapai oleh motivator? Yaitu yang pertama, suasana di kelas dipastikan selalu nyaman dan menyenangkan. Setiap murid dipastikan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan minat baca dan belajar. Setiap murid dipastikan melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangan kemampuannya. Karena kegiatan anak yang berhubungan dengan minat baca belajar meningkat dari sebelumnya. Lalu apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Yaitu motivator harus selalu menyayangi dan mengasihi murid. Motivator harus bisa mengendalikan diri sendiri. Kegiatan di kelas harus dimulai dengan kegiatan yang menyenangkan bagi murid. Motivator harus dapat menerapkan konsep dasar variation skill. Lalu motivator harus dapat menerapkan konsep dasar BIMBA A, U, E, O. Lalu motivator juga harus dapat menerapkan kurikulum BIMBA A, I, U, E, O. Dan harus selalu mengevaluasi murid bila mengalami kesulitan di kelas, harus meminta bantuan kepada motivator lain. Lalu, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman, yaitu dengan memastikan tidak ada benda tajam dalam sekeliling anak dan memastikan tidak ada kabel-kabel listrik dalam jangkauan anak agar tetap aman dan memastikan tidak ada bahan kimia yang membahayakan anak. Lalu apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman, yaitu memastikan sirkulasi di dalam kelas baik, tidak panas, tidak pengap, atau tidak bau. Motivator harus selalu mengasihi murid, senyum bila bertemu, menyapa dengan wajah yang ceria, belajar sesuai dengan kemauan dan kemampuan murid masing-masing dan berpenampilan rapi dan sopan. Lalu, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Yaitu motivator melakukan tindakan preventif atau mencegah pencegahan saat murid mengganggu teman atau motivatornya. Lalu, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Yaitu menjadikan murid ceria atau senang di dalam kelas, murid mau melakukan kegiatan bermain sambil belajar di dalam kelas. Apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Yaitu harus selalu mengasihi dan menyayangi murid, mampu mengendalikan diri sendiri. Kegiatan di kelas harus
Selalu dimulai dengan kegiatan yang menyenangkan bagi anak, harus dapat menerapkan bukan hanya sekedar memahami konsep dasar A, I, U, E, O, lalu harus dapat menerapkan bukan hanya sekedar memahami kurikulum Bimba A, I, U, E, O, juga menerapkan variation skill, dan selalu mengevaluasi efeksi murid setiap saat. Harus dapat bekerja sama dengan rekan motivator di dalam kelas, dan mengingatkan orang tua atau wali murid yang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan bersama sambil belajar di kelas. Lalu, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya, yaitu memahami konsep dasar Bimba dan memahami konsep variation skill, lalu kurikulum Bimba A, I, U, E, O, untuk menciptakan fun learning diperlukan diperuntukkan untuk kemampuan berdialog, bernyanyi, bercerita, ataupun mendongeng. Motivator mampu mempersiapkan materi yang akan diberikan di kelas, seperti modul setiap murid dipastikan sudah sesuai dengan kemampuan. Jika modul habis, segera minta kepada kepala didik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.